Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berhentilah sejenak dari aktivitas harianmu dan tanyakan pada dirimu, bagaimana cara aku memaknai hidup ini? Ingatlah kembali semua pengalaman yang telah kamu jalani selama hidup di dunia. Perlu disadari bahwa setiap manusia menjalani berbagai fase kehidupan yang pada akhirnya akan membawa kita kepada perpisahan dengan dunia ini untuk memasuki kehidupan kekal di akhirat. Apa yang sebenarnya menjadi tanda awal kehidupan manusia? Bagaimana kita memaknai peristiwa kematian yang tak terhindarkan? Namun, untuk apa kita hidup jika harus menanggung berbagai penderitaan, sementara pada akhirnya kita semua akan menghadapi kematian? Saksikan video ini sampai selesai agar kita tidak kehilangan arah dalam memahami makna hidup. Kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, dengan berbagai liku dan tahapan yang harus dilalui. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan setiap fase yang dilalui oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk berperan sebagai pemimpin di bumi ini, menjadikan mereka sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaannya. Sebelum memasuki kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yakni roh-roh yang berada di alam arwah. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk bersumpah. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 172. Dalam perjalanan hidup di dunia, manusia melewati berbagai fase, mulai dari bayi yang hanya minum susu, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga akhirnya memasuki usia tua dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman hidup untuk mencegah kita dari kesesatan. Dia mengutus para rasul dan menurunkan wahyu serta hadits sebagai petunjuk bagi umatnya. Pedoman hidup kita sudah sangat jelas. Oleh karena itu, orang bijak adalah mereka yang selalu merenungkan setiap aktivitas sehari-hari. Apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat atau justru mendatangkan kerugian? Orang yang beriman adalah mereka yang selalu menyadari pentingnya setiap detik dalam hidupnya dan berusaha untuk melakukan amal soleh. Karena kehidupan di dunia ini terbatas, mereka tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Selain itu, mereka juga akan menjauh dari perbuatan yang dibenci dan menghindari tindakan yang diharamkan. Dunia, dengan segala kesenangan yang ada, merupakan arena ujian bagi manusia. Setiap yang dimakan, dipakai, dan dinikmati haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Kehidupan di dunia ini menjadi medan ujian bagi setiap individu. Perjalanan hidup manusia akan diakhiri dengan kematian, di mana setiap orang akan meninggalkan segala yang telah mereka kumpulkan. Harta dan benda yang dikumpulkan tidak akan ada gunanya, kecuali amal soleh yang dilakukan. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia, melainkan penanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Ini juga menandai selesainya kesempatan untuk beramal soleh sebelum melanjutkan ke fase kehidupan yang baru. Penting untuk diingat bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada dunia yang fana ini, tetapi manusia juga akan memasuki fase kehidupan di akhirat. Manusia akan mencapai fase kehidupan yang abadi di akhirat setelah mengalami kematian. Meskipun kematian menandai akhir dari kehidupan di dunia, ia juga merupakan awal dari perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Menurut Al-Ghazali, kematian tidak berarti hilangnya kehidupan, melainkan sebuah transformasi. Kehidupan tidak lenyap, tetapi berubah menjadi bentuk yang lebih sempurna. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan kematian. Salah satunya adalah Al-Maut, yang mengacu pada perpisahan ruh dari jasad manusia. Ketika ruh pergi,
tubuh menjadi tak berdaya dan akhirnya hancur, kembali ke tanah dari mana ia berasal. Penjelasan tentang kematian ini telah dinyatakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Al-Quran Surah Thaha ayat 55. Setiap manusia yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang harus dilalui. Kita tidak akan dapat memahami esensi kehidupan jika tidak mengingat bahwa kita akan menghadapi kematian. Kematian bahkan dianggap sebagai suatu bentuk kesempurnaan. Untuk meraih kesempurnaan, seseorang harus melewati pintu gerbang yang disebut kematian sebagai langkah menuju itu. Menghadapi kematian memerlukan persiapan yang baik. Hal ini penting agar kita dapat memasuki dunia lain dengan penuh kedamaian, menjadikan kematian sebagai perhentian menuju ketenteraman. Salah satu manfaat dari mengingat kematian adalah dapat melembutkan hati, mendorong kita untuk segera meminta ampun. Dengan sendirinya, ini akan memotivasi kita untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman." Hadits riwayat Muslim. Ketakutan terhadap kematian seringkali merupakan pemahaman yang keliru, karena setelah kematian akan ada kehidupan yang jauh lebih indah. Bagi mereka yang beriman, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi dari dunia ini menuju tempat yang lebih baik. Oleh karena itu, hadapilah kematian dengan rasa sukacita, karena ia menandai berakhirnya segala penderitaan. Namun, perlu diingat bahwa kematian hanya mengakhiri penderitaan yang ada di dunia. Segala perbuatan kita selama hidup di dunia akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Jika kita merenungkan hal ini, kita akan menyadari bahwa meskipun kehidupan di akhirat adalah abadi, ada tujuan penting dari kehidupan di dunia ini, meskipun kita harus menghadapi beragam kesulitan dan tantangan. Manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan dan mengalami berbagai penderitaan dalam hidup. Semua itu adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang diciptakannya, manusia perlu mencari pemahaman dan makna di balik segala pengalaman selama hidup di dunia. Hindarilah pertanyaan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia hanya untuk kemudian mati dan hidup kekal di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan agar manusia tidak mempertanyakan keputusannya mengenai penciptaan manusia untuk hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Merekalah yang diminta pertanggungjawaban. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Setiap fase yang dialami oleh manusia pasti memiliki maksud dan tujuannya. Hal yang lebih penting untuk direnungkan adalah bagaimana kita bisa memahami arti dan tujuan hidup itu sendiri. Dalam kehidupan, sepertinya tidak ada satupun manusia yang dapat sepenuhnya lepas dari penderitaan. Bahkan, sebagian orang mungkin akan menyatakan bahwa hidup adalah suatu bentuk penderitaan. Dalam Al-Quran, kata menderita memiliki makna yang mendalam. Rohib Al-Isfahani menjelaskan bahwa kata ini merupakan lawan dari sa'ada atau kebahagiaan. Seperti kebahagiaan, penderitaan juga merupakan aspek yang bersifat duniawi. Cendekiawan Muslim, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pasti akan merasakan penderitaan, meskipun secara fisik tampak bahagia. Sebaliknya, jika seseorang memilih untuk mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, maka dasar kehidupannya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, meskipun di permukaan mungkin terlihat menderita. Penderitaan yang dialami oleh mereka yang mengikuti petunjuk tersebut seharusnya dipahami sebagai ujian bagi diri mereka, bukan sebagai penderitaan yang sejati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada hamba-Nya melalui wahyunya. Allah ialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah,
Kemudian, dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Ketika seseorang ditimpa musibah, hal ini dapat mendorongnya untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, musibah dan penderitaan tidak selalu dianggap negatif. Bagi mereka yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul tidak hanya saat menerima nikmat, tetapi juga atas segala sesuatu yang diberikannya, termasuk musibah. Mereka tetap bersikap lapang dada. Saudara seiman, pada akhirnya kita semua akan menghadapi kematian dan melanjutkan kehidupan di akhirat. Segala penderitaan yang kita alami di dunia ini merupakan ujian agar kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang abadi nantinya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.